Teman-teman, jadi kali ini aku akan menjawab pertanyaan kalian ya. Banyak banget yang nanya terkait madu Zexmark, tepung kanji atau tepung Garut. Kemudian ramuan aku yang ini ramuan herbal ya, bukan herbal sih, ramuan tradisional yang sangat-sangat sehat. Ini aku buat sendiri. Nah, dan untuk cara-caranya ikutin terus video ini ya. Dan jangan lupa subscribe karena Bunda di sini akan kupas tuntas semuanya, ramuan-ramuan apa aja yang Bunda konsumsi selama proses pemulihan penyakit GERD dan asam lambung setelah atau pasca endoskopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Bunda akan menjawab semua pertanyaan dari kalian semua ya, karena banyak banget yang nge-DM aku dan juga WhatsApp ya. Nah, ini terkait penyakit asam lambung ya, lagi-lagi penyakit asam lambung. Sebenarnya sih Bunda udah banyak video mengenai asam lambung dan juga GERD ya, baik itu pengalaman terkait endoskopi, pola makan, cara tidur yang benar, cara makan yang benar, sebenarnya udah banyak ya, tapi masih lagi-lagi banyak yang nanya tentang hal ini. Nah, dan juga ada yang minta dibuatkan video khusus untuk pola makan, tapi itu nanti ya di video selanjutnya, karena jujur Bunda akhir-akhir ini banyak banget yang harus dikerjain ya, ada kerjasama dari beberapa brand ya. Jadi Bunda mohon maaf ini belum buatkan permintaan dan requestan kalian. Insya Allah Bunda nanti akan atur waktu dan akan buatkan jadwalnya ya, satu persatu. Nah, jadi kali ini Bunda akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan kalian semua ya, karena kemarin itu aku sempat membuat video kalau kita itu tidak boleh sembarangan mengkonsumsi kunyit, karena setelah aku endoskopi itu hasilnya atau diagnosanya adalah radang ya, radang pada lambung aku. Karena kata dokter aku itu bisa saja kunyit menjadi salah satu pemicunya, sehingga aku setelah hasil keluar endoskopi aku itu disarankan boleh mengkonsumsi kunyit tetapi setelah makan dan dengan cara diiris tipis, lalu ditambahkan air mendidih atau air panas, lalu ditambahkan madu, baru ditunggu dingin, setelah itu baru diminum. Karena dulu itu aku selalu diparut ya, ternyata itu tidak semua lambung cocok dengan yang diparut dan konsumsi atau diminum secara mentah-mentah. Itu ternyata tidak semua orang mengkonsumsi seperti itu ya. Apalagi hasil diagnosa atau endoskopi aku mengatakan ada peradangan ya, atau ada gastritis gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Terutama minum kunyit dan juga obat-obatan lainnya harus sesuai dengan resep dokter. Nah, jadi kemarin itu ada juga yang nanya, Bun, aku itu habis vaksin, kenapa perut aku jadi rasanya nggak enak, makan nggak enak. Sebenarnya ya, ini juga Bunda akan menjawab. Bunda lupa sih namanya, karena saking banyaknya itu Bunda nggak mau mencantumin dari mana pertanyaannya, mohon maaf ya. Tapi Bunda selalu baca dan berusaha balas komentar-komentar kalian, apalagi yang ngechat WA ya. Sedapat mungkin aku balas. Jadi kemarin tuh ada yang nanya seperti ini, Bun, aku udah vaksin kemarin, tapi kok perut aku tiba-tiba nggak enak, sampai saat ini aku mual dan nggak bisa makan. Sebenarnya ya, untuk vaksin itu tidak ada hubungannya dengan asam lambung. Aku sudah berkonsultasi dengan banyak dokter ya, apalagi kemarin tuh pada saat endoskopi aku ditangani beberapa dokter. Jadi aku nanya itu nggak ada hubungannya dengan vaksin. Mungkin ada pun ya, sedikit lah ya. Tetapi kalau misalnya pada saat kalian mau vaksin merasa lambung kalian baik-baik aja, itu dipastikan bukan karena vaksin. Bisa saja pada saat itu kalian mungkin makanannya tidak teratur, atau mungkin makan yang asam-asam. Aku sih bukannya tidak percaya ya dengan pola makan kalian, tapi karena aku aja sering lupa kadangnya. Kadang aku lihat teman-teman, aduh mereka kok enak banget sih jajan ini, aku kadang jajan roti. Ternyata itu kalau kita misalnya lagi radang lambung itu sangat tidak diperbolehkan untuk makan makanan roti, karena itu mengandung tepung dan juga ragi. Nah, jadi untuk saran aku, kalau misalnya setelah vaksin merasa perutnya nggak enak, itu boleh konsumsi air hangat aja, jangan panas banget ya. Jadi aku tuh kemarin dianjurkan sama dokter, karena aku juga kan GERD ya, asam lambung mah, aku tuh minum air hangat ya banyak. Jadi setiap saat itu aku minum dikit-dikit tapi sering. Jadi jangan yang panas banget. Kemudian makanannya juga dijaga ya, jangan makan yang pedas ya, jangan makan langsung tidur. Biasanya kan kita karena saking ngantuknya habis makan itu langsung tidur, itu nggak boleh ya. Pokoknya hindari pantangannya yang mengandung kafein, pedas-pedas, alkohol, apalagi ngerokok, berat badan juga diperhatikan ya. Kemudian pola tidurnya juga bantalnya harus tinggi ya, seperti di video aku yang kemarin itu loh teman-teman ya. Jadi ada beberapa pemicu yang menyebabkan asam lambung kita itu naik atau kambuh. Nah,
Kemudian kemarin juga ada yang minta tips dan resep. Saat ini Bunda, gimana keadaan lambungnya? Apakah sudah sembuh? Alhamdulillah sih, aku itu sudah membaik ya menurut aku, karena yang ngerasain kondisi badan kita dan kondisi kesehatan kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi dinyatakan sembuh itu aku belum berani apakah aku sembuh, karena itu hanya dokter. Jadi aku tuh setiap minggu aku harus konsultasi. Nah, dan saran aku, dan saat ini aku masih mengkonsumsi obat dokter juga meskipun jarang ya, karena aku itu fokusnya adalah ke obat tradisional, bukan obat sih ya, ramuan tradisional menurut aku ini lebih bagus sih, kalau lebih cocok sih ya sama aku. Jadi aku itu adalah minum kunyit, karena kemarin banyak yang nanya kunyitnya yang modelnya kayak gimana. Di sini Bunda akan memperlihatkan ke kalian semua. Jadi aku itu adalah bukan kunyit yang kecil-kecil buat masak itu loh teman-teman. Jadi aku itu minumnya atau konsumsinya itu adalah biang kunyit yang seperti ini ya. Ini aku boleh beli pesan online, nanti untuk link pembeliannya akan aku cantumkan di kolom description ya. Nah, jadi seperti ini ya, ini adalah kunyit atau biang kunyit. Selain itu juga aku mengkonsumsi temulawak, karena menurut teman-teman aku dipadukan ya atau dicampur dengan temulawak itu akan lebih bagus dan akan lebih berasa. Dan ini adalah temulawaknya guys, gede-gede banget ya. Ini juga aku beli online. Kemarin itu sebelum aku dapat dari online, aku pesannya sama tukang jamu. Nanti Bunda akan cantumkan ke kalian semua untuk kolom description-nya, di kolom description-nya untuk link pembeliannya. Nah, jadi ini aku kupas. Kalau aku sih sekali minum satu ini ya, kadang itu bisa 2 kali, satu gini karena gede. Aku kupas, setelah itu aku iris tipis ke dalam gelas. Setelah itu aku masak air mendidih. Jadi aku campur ya antara kunyit dan juga biang dan juga temulawak yang dicampur, dipadukan dalam satu gelas. Setelah itu aku campur dengan air mendidih, aku tambahkan air mendidih. Setelah itu aku kasih madu. Nah, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah tadi pagi aku udah minum ya. Nah, ini adalah potongan-potongannya yang aku minum selama ini. Jadi ini adalah ada biang kunyit dan juga ada temulawak. Nah, karena kalian penasaran, ramuan aku minum saat ini adalah ini dia. Jadi buat kalian yang sudah bertanya, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi aku minum ini adalah setelah makan. Jadi bukan sebelum makan, karena dokter aku itu menyarankan setelah makan, karena di lambung aku itu terjadi peradangan ya. Jadi buat kalian, peradangan itu apa sih Bun? Jadi itu ada gastritisnya dan juga aku itu sering begah. Saat ini yang aku alami itu adalah hanya begah dan sering sendawa, tapi itu pun udah jarang. Jadi aku masih percaya dengan ramuan-ramuan ini karena menurut aku tuh cocok. Jadi aku konsumsi ini setelah makan nasi pagi sore. Nah, karena ini kan tadi pagi aku udah minum dan ini udah malam, jadi aku setelah makan, tadi udah makan, aku akan minum ini lagi. Dan aku cukup campurkan dengan air panas ya. Boleh pakai air panas mendidih juga boleh, dengan menggunakan air termos biasa. Nah, ini. Jadi aku itu kalau malam ya, siang malam aku selalu sedia air panas di termos kecil ini. Oke, caranya cukup mudah teman-teman. Seperti ini saja. Nih, ini masih ada asap-asapnya ya. Jadi kita tambahkan air. Seperti ini. Cukup. Nah, setelah itu aku diaduk dulu sampai benar-benar tercampur. Nah, jadi aku tuh gelasnya tidak terlalu besar ya, gelasnya ukurannya segini aja karena aku tuh sekali minum. Nah, setelah itu aku tambahkan madu Kalimantan ya, madu super Kalimantan. Ini juga linknya nanti Bunda akan cantumkan di kolom description. Kenapa sih madu super Kalimantan? Jadi menurut aku sih madu itu juga semuanya bagus, tapi cocok-cocokan karena aku cocoknya ini dan harganya sangat terjangkau. Satu jergen kecil ini harganya itu hanya 45.000, jadi sangat-sangat murah ya. Bahkan ada mungkin yang di bawahnya yang lebih murah, tapi nanti Bunda juga link pembeliannya akan Bunda cantumkan di kolom description. Jadi bisa diklik ya, langsung beli boleh. Nah, setelah itu Bunda tambahkan 1 sendok ini. Jadi buat kalian semua yang kemarin bertanya-tanya, boleh langsung dipraktekkan di rumah ya. Nah, setelah itu kita aduk ke dalam gelas yang sudah ada biang kunyit dan juga temulawak. Diaduk perlahan-lahan ya. Jadi aku sih seperti ini caranya. Kalau kalian gimana? Ini adalah saran dari dokter aku ya, dokter spesialis penyakit dalam. Dia nangani aku sampai dengan saat ini. Oke, kalau misalnya kita rasa sudah dingin,
jangan panas ya, dikonsumsi itu hangat-hangat kuku aja. Setelah itu dibacakan sholawat, kalau yang beragama muslim ya, dibacakan ayat yang pendek, pokoknya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Niatkan, kita pengen sembuh. Setelah itu aku diamkan sekitar 5 menit agar mengendap ya untuk kunyit-kunyitnya. Baru deh aku minum. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Mudah kan? Sebenarnya sih masih banyak banget ya pertanyaan kalian. Jadi untuk tips aku dan ramuan aku saat ini adalah hanya yang ini. Untuk tepung kanji juga aku masih konsumsi ya, tepung kanji, tepung Garut nanti juga akan Bunda cantumkan di kolom description. Dan dikonsumsi untuk tepung kanji dan tepung Garut ya, itu kan kayak bubur. Jadi aku konsumsinya itu adalah sebelum makan. Karena itu juga bisa aku jadikan biasanya sebagai pengganti makan atau pengganti sarapan. Kemudian yang nanya madu Z-Smack itu juga bagus karena membantu juga, karena pernah aku malam-malam itu kembung banget perutnya. Itu sangat membantu aku banget karena aku lagi nggak ada kunyit. Jadi aku konsumsinya madu Z-Smack, alhamdulillah langsung sendawa, keluar semua anginnya dan itu tidak begah lagi ya. Jadi aku tuh tetap sedia madu Z-Smack. Nah, jadi aku itu juga tetap sedia madu Z-Smack ya, karena biasanya stok kunyit aku habis, jadi aku larinya ke sini. Ini juga bagus menurut aku karena ini aku udah konsumsi kurang lebih hampir 10 botol ya. Karena ini juga menurut aku sih lumayan ya harganya, sekitar 145.000 ya. Jadi aku itu saat ini karena cocok dengan kunyit, jadi jarang-jarang aku konsumsi ini, kecuali misalnya kunyit aku lagi habis. Nah, ini juga nanti akan Bunda cantumkan di kolom description ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk sharing kali ini ya. Ini sih bukan review ya, tapi sharing ya, lebih dari pengalaman aku. Karena masih banyak banget yang nge-DM aku sampai dengan hari ini. Dan buat kalian yang pengen request selanjutnya aku buat video apa lagi untuk mengenai pola makan, insya Allah next video ya akan Bunda atur jadwalnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, agar berkembang dan aku makin semangat buat videonya untuk kalian, untuk kita semua ya. Dan aku akan terus berusaha membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.